Indonesia merupakan salah satu negara multikultural atau majemuk terbesar di dunia. Kemajemukan Indonesia dapat dilihat dari agama, budaya, bahasa, etnis, dan adat istiadat. Kemajemukan Indonesia tergambar dalam lambang negara Republik Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Keragaman Indonesia satu sisi membawa berkah, tetapi di sisi lain dapat juga menjadi bencana. Keragaman dapat menjadi berkah jika dapat dikelola dengan baik. Sebaliknya, dapat menjadi bencana jika tidak dapat dikelola dengan baik. Keragaman berpotensi menimbulkan konflik antar masyarakat. Untuk itu, diperlukan berbagai upaya untuk melestarikan keragaman Indonesia agar dapat menjadi model sosial sekaligus mencegah potensi konflik di tengah masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah dengan melakukan kolaborasi budaya. Dengan adanya kolaborasi budaya antar masyarakat satu dengan masyarakat yang lain yang berbeda budaya akan terjalin komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya adalah proses komunikasi yang melibatkan orang-orang yang berasal dari latar belakang sosial yang berbeda. Dengan kata lain, komunikasi lintas budaya merupakan komunikasi yang para pesertanya berlatar belakang budaya berbeda dan terlibat kontak antara satu dengan yang lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi lintas budaya ini diperlukan agar masyarakat mengenal budaya lain, sehingga muncul sikap saling menghargai perbedaan dan keragaman budaya sekaligus memiliki prasangka. Kolaborasi budaya ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti mengadakan pentas budaya dan kesenian secara bersama-sama yang melibatkan berbagai pihak. Globalisasi yang ditandai dengan perkembangan teknologi informasi membuat dunia seakan tidak berjarak atau borderless. Globalisasi membuat batas teritorial negara seolah tidak ada lagi. Globalisasi membuat negara-negara di dunia menjadi semacam global village atau desa buana, di mana satu negara dengan negara lain saling terhubung dan saling berinteraksi. Dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat maju, suatu peristiwa atau kejadian di suatu negara dapat diketahui secara cepat di belahan bumi lainnya. Perkembangan teknologi informasi dan juga transportasi meniscayakan seseorang atau sekelompok orang berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain dari berbagai belahan dunia. Hal ini membawa konsekuensi adanya pertukaran budaya di kancah global atau internasional. Sebagai bangsa yang besar, kita harus memiliki kelenturan budaya sehingga mampu mengadaptasi budaya-budaya luar dengan baik dan sesuai jati diri bangsa. Berbagai budaya luar yang baik dan sesuai dengan jati diri bangsa dapat memperkaya nilai-nilai dan kearifan lokal bangsa Indonesia. Ketidakmampuan beradaptasi dengan budaya luar akan menjadikan Indonesia terperosok ke dalam keterodilan identitas. Sebaliknya, terlalu obsesi dengan budaya luar dan mengabaikan tradisi dan nilai-nilai lokal akan menjadikan Indonesia kehilangan identitas nasionalnya. Jika demikian yang terjadi, maka bangsa Indonesia tidak akan pernah mampu berdikari secara kultural dan menjadi diri sendiri. Sebagai bangsa yang besar, kita harus mampu bergaul secara global dengan bangsa dan negara lain tanpa kehilangan identitas keindonesiaan kita. Berpikir global bertindak lokal atau think global act locally merupakan adagium dan sikap modern yang tepat bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi globalisasi. Melestarikan apa yang baik dan mengadopsi hal-hal yang lebih baik dari bangsa lain merupakan sikap cerdas dan bijaksana. Sebaliknya, menolak atau meniru secara membabi buta apa saja dari luar bukanlah sikap bijak. Tidak semua yang berasal dari luar itu baik dan tidak semua yang berasal dari luar itu buruk. Kita ambil yang baik dari mereka atau bangsa luar sembari mempertahankan dan melestarikan tradisi dan nilai-nilai kearifan lokal bangsa Indonesia. Kendati setiap bangsa memiliki keunikan budaya dan tradisi masing-masing, tetapi tidak menutup kemungkinan bekerjasama dan berkolaborasi secara global untuk keadilan dan penciptaan dunia lebih aman dan manusiawi. Tari Bujang Ganong adalah salah satu tarian tradisional khas Boyolali, Jawa Tengah. Tarian ini menggambarkan seorang tokoh yakni Patih Bujang Ganong yang diutus Prabu Sewandana untuk meminang Dewi Songgolangit. Tari Bujang Ganong memiliki sikap berkemauan keras, cerdik jenaka, dan sakti. Sang patih dilihat dari gerakan yang cekatan dan atraktif. Tari Bujang Ganong dikembangkan pada tahun 1980.
Karya ini bercerita mengenai seorang pati muda yang cekatan, cerdik, dan sakti. Tari Bujang Ganong merupakan bagian dari tari Reog Ponorogo. Penari tari Bujang Ganong ini menggunakan topeng dengan wajah raksasa, mata melotot, wajah merah, memiliki tubuh kecil, pendek, rambut gimbal, dan gigi tanggas. Berikut kita tampilkan tari Bujang Ganong. Durung anti kare jatuh sing ning atiku teko-tekane sliramu nambahi lara aku ora percaya nanging kabeh iki nyata cetone ngarepe mata yen sliramu panas srengenge kuwi kanggo liti awak iki nanging si panas rasane ati awak kedadean iki lunga awakku sing kudu lunga timbang batinku keloro-loro ra bakal awakku iki bali nemoni sliramu lilo atiku iki wis lilo senajan lara ning jero dodo yen pancene wis nasibku kudu pisan karo awakmu Roko Sahoyo. Makna lirik yang terkandung pada lirik Cuplet-Cuplet Siwang adalah untuk mencari harta, janganlah menuruti hawa nafsu, tetapi semuanya kembali ke hati nurani yang bersih. Tidak dipengaruhi hawa nafsu, dengan hati nurani akan lebih mudah menemukan kebahagiaan dan tidak tersesat jalan hingga lupa akan akhirat. Dari segi kultural, lagu dolanan Cuplet-Cuplet Siwang dapat memberikan ajaran kepada anak agar tidak menuruti hawa nafsu, menjaga harmoni dengan alam, sesama manusia dan orang tua. Lirik pada lagu dolanan merupakan salah satu bentuk karya sastra Jawa yang digunakan anak-anak untuk bermain. Sedangkan pengertian sastra sendiri adalah karya manusia yang berupa dan refleksi pengarang mengenai kehidupan bermasyarakat. Salah satu hasil karya sastra berwujud lirik dan lagu. Berikut adalah penampilan kembang dolanan Cuplet-Cuplet Siwang. Cuplet-cuplet suweng, suweng ngeteng kelenter, mambu ketundung kudel, pakumpule ralere sapa guyu ndelikake sir pong teli kosong, sir pong teli kosong. Menurut Rendra Suara tahun 1999, kembang dolanan suku-suku Batok dapat ditelusuri dari segi sufisme Jawa, yaitu filsafat Jawa yang sudah terpengaruh oleh ajaran Islam sehingga berbau mistik. Larik yang berbunyi suku-suku Batok berkaitan dengan busuk-busuk Batnoko yang berarti bersihkanlah hatimu. Makna dari larik itu adalah berupa perintah agar mencegah hawa nafsu, terutama yang berkaitan dengan isi perut, karena perut merupakan gambaran dari mikrokosmos. Lagu atau tembang ini memiliki banyak sekali pesan moral dan religius yang berharga untuk manusia di dalam liriknya. Artinya, sebagai manusia harus membersihkan batin sebelum membersihkan badan atau raga. Perlu diketahui bahwa lebih mudah membersihkan badan dibandingkan membersihkan batin atau jiwa. Berikut penampilan kembang dolanan suku-suku Batok. Suku-suku Batok, Batok ela elo, si Romo menyang Solo le oleh payung muto, majentit lolo loba, wong mati ora obah, yen obah ngedeni bocah, yen urip golek duwe,